Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun berada. Di antara hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa yang kontinu melakukan, mengucapkan, merenungkan, mengamalkan istighfar secara terus-menerus, ja'alallahu lahu, Allah berikan 3. Min kulli hammin faraja, segala kesusahan, kesulitannya, faraja, diberikan kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan, masalah, makhraj, diberikan Allah solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, hammin, kesusahan. Siapa yang tidak ada susah dalam hidup ini? Semua manusia mengalami kesusahan, kesulitan. Ketika belajar dia berkata, nanti kalau sudah sarjana insya Allah tidak lagi susah. Setelah sarjana dia merasa susah karena belum dapat kerja. Setelah bekerja merasa susah karena jabatan belum tinggi. Setelah jabatan tinggi merasa susah juga karena belum menikah. Setelah menikah merasa susah juga karena belum punya anak. Setelah punya anak merasa, terus manusia ini tidak pernah merasa senang. Bagaimana cara menghilangkan kesusahan ini? Orang pergi ke tempat hiburan, diskotik, na'udzubillah, mohon maaf, tempat-tempat yang merasa menyenangkan hati ternyata makin stres. Akhirnya ke khamar, ke narkoba, na'udzubillah. Tidak ada cara lain, janji Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, dan perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Melapangkan hati, menenangkan jiwa. Nabi SAW, Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Segala yang menyesakkan dalam hidup ini, tidak ada cara lain selain diajarkan Nabi SAW. Astaghfirullah, min kulli hammin faraja. Dalam hidup ini selalu kita buntu, terjebak dalam ruang sempit, gelap, sehingga napas kita pun susah, sesak. Tapi ketika nampak ada lubang cahaya, ada harapan. Begitulah Allah memberikan harapan bagi orang yang sudah hidupnya sempit. Dhiqin, sempit, Allah berikan makhraja, kelapangan. Dengan apa? Istighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahaladzim. Lebih panjang, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang daripada itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wa sata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Orang yang mengamalkan sayyidul istighfar, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Andai dia mati, langsung dia masuk surga dengan penuh perenungan, bukan sekedar mengucapkan di mulut. Karena istighfar adalah ungkapan dari mulut yang berawal dari hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam yang asli itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan Allah hati, kata yang benar hakiki itu di dalam. Lalu hati tidak bisa berbicara, Allah ciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Oleh sebab itu kalau ada orang lain di mulut, lain di hati, innal munafiqin, orang yang munafik, fi darkil asfali minan nar, letaknya dalam kerak api neraka jahanam. Mengapa demikian? Karena ayatul munafiqi thalathun, tanda orang nifaq, munafik, hipokrit ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah maka dia mengkhianati amanah. Sempit hidupmu, susah, banyak-banyak beristighfar. Min kulli dhiqin makhraja, Allah berikan solusi dalam hidup. Apa solusinya? Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Betul, harus ada analis yang menganalisa, memanage. Tapi kemudian kita lupa ada Dia yang maha kuasa untuk memberikan solusi dengan memperbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini istighfar unik. Istighfar itu bukan doa. Istighfar itu kan permohonan minta ampun. Istighfar tidak ada meminta di dalam istighfar itu, ya Allah berikanlah rezeki. Istighfar itu tidak ada di dalamnya terkandung, ya Allah lapangkanlah segala kesulitan, berikanlah solusi. Tidak ada. Istighfar itu kan isinya astaghfirullahaladzim,
Aku mohon ampun. Tapi mengapa Allah memberikan balasan yang berbeda kepada orang yang diberikan ampunan? Mestinya satu dibalas satu. Ya Allah, ampunkanlah aku. Mestinya jawabannya, siapa yang beristighfar maka dosanya diampunkan. Malah dalam hadis ini tidak ada cerita dosa. Siapa yang banyak istighfar, segala kesusahannya diberikan kelapangan, segala kesempitannya diberikan jalan keluar solusi, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Loh, dia kan minta ampun dosa, lalu dosanya bagaimana? Allah sudah maafkan, ampunkan semua dosanya, dan sebagai bonusnya Allah berikan surprise, kejutan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang selalu melakukan ihsan. Bila kita melihat ada sahabat pulang dari umrah, kita datang, lalu dia berikan kita segelas air Zam-Zam, maka kita berazam dalam hati, kalau saya yang pulang nanti saya akan balas dia satu gelas yang sama. Itu disebut dengan jaza, selevel, sama. Tapi ketika kita kembali, kita berikan dia satu botol galon besar, maka itu ihsan, membalas lebih dari yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau jaza, tidak mau selevel, dia lebih dari semestinya. Kau minta ampun, aku berikan kau ampunan, aku berikan engkau kelapangan hati, aku berikan engkau solusi setiap masalahmu, dan aku berikan engkau rezeki dari yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Maka perbanyaklah istighfar. Berapa kali Nabi Muhammad istighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, la astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah 100 marrah, 100 kali sehari semalam. Kita bagaimana? Dia yang maksum tak berdosa, wallahu ya'asumuka minan nas. Dia yang tidak berdosa, tidak ada satu tetes dosa dalam dirinya, tetap beristighfar. Kita bergelimang dosa, mata berdosa, telinga berdosa, kaki berdosa. Kenapa tidak beristighfar? Astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita lanjutkan kajian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, anak kandung Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi. Allah Ta'ala menerima istighfar, permohonan ampun, taubat seorang hamba, malam yugharghir, sebelum ghara yugharghir gharghara, sebelum sakaratul maut tiba. Oleh sebab itu maka tidak ada batas. Katanya kalau sudah 40 tahun tidak boleh lagi istighfar. Siapa yang mengatakan demikian? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang Bani Israel sebelum zaman Nabi Muhammad SAW menemui seorang pendeta. Hai Tuan, saya banyak dosa. Apa dosamu? 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampunkan dosa-dosaku? Tidak. Tuhan tidak mengampunkan dosamu. Maka dia cabut pisaunya, dia tikam pendeta. Engkaulah yang ke-100. Genaplah semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Apa dosa yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Zina, minum khamar, narkoba, judi. Tapi ingat, tentulah dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat istighfar itu baru diterima Allah? An-nadamu fil qalbi, begitu kata Abdullah bin Abbas, menyesal dalam hati. Penyesalan yang dalam bahwa ini dosa, bahwa ini salah. Apa dosa itu? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyesakkan dadamu, sempit terasa. Wa engkau takut ayat tali'a alaihin nas, takut diketahui orang lain. Ketika kau lakukan, tidak dapat kau pungkiri. Di dalam lubuk hatimu yang dalam ada rasa bahwa ini salah, itulah dosa. Dan engkau takut perbuatan itu diketahui manusia. Kau tutup. Tapi akhirnya orang tahu. Na'udzubillah. Yauma tublas sarair. Hari itu dibukakan rahasia-rahasia. Na'udzubillah. Lalu kemudian setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisan. Menyesal dalam hati dulu, baru diungkapkan dengan lidah. Astaghfirullah. Man qaddamal istighfar qabla nadam. Siapa yang lebih dulu mengucapkan istighfar di mulut padahal hatinya belum menyesal, kal mustahzi, sama seperti orang yang mengolok-olok, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, hati sedikit pun tak ada menyesal. Nauzubillah. Al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Menyesal dalam hati, mulut mengucapkan istighfar, tekad yang kuat tidak akan kembali kepada perbuatan yang sama.
itulah baru diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika ada seorang hamba yang menyesal dalam hati, tapi dia tidak tahu caranya, maka dia bersyahadat masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Lalu kemudian baru setelah itu dia sadar, oh caranya paling indah. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap khilaf salah berdosa, thumma yatatahhar, kemudian dia bersuci mandi, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, Allah, thumma yastaghfirullah, kemudian setelah itu beristighfar, astaghfirullah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga seluas langit dan bumi. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Itulah orang-orang yang takut kepada Allah, karena sampai masanya dia akan menghadap Allah dan dibukakan segala aib cacat itu. Maka dia minta istighfar. Alif sin ta di awal istighfar artinya meminta. Apa yang dia minta kepada Allah? Ghafara, menutupi sehingga tidak berbekas sama sekali. Ketika kita ingin menggantungkan jam dinding, lalu kita paku dinding itu hingga berlubang, ternyata tidak jadi, tempat itu tidak strategis, tidak sesuai untuk lihat tamu, maka dinding tetap berlubang. Kita tempel dengan dempul tetap kelihatan, diusap dengan cat tetap nampak, tapi setelah dipoles dengan cat yang lama, yang baru, akhirnya tidak berbekas. Begitulah ampun, begitulah ghafara, maghfirah, meminta ampunan Allah SWT, seperti sedia kala sebelum ada hawa nafsu, sebelum ada syahwat, sebelum ada keinginan-keinginan, keluar dari rahim ibu dalam keadaan bersih suci, dan ingin supaya Allah Ta'ala menutupi. Ya Sattar, wahai engkau yang menutupi aib dan cacat. Ya Ghafiraz Dzamb, wahai engkau yang mengampuni segala silap, salah dan dosa. Lalu kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ghafarallahu lah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan. Begitulah Allah memuliakan mereka yang beristighfar, orang yang tak pernah berhenti meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang merasa, apa dosa saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zikir, sudah semua yang baik-baik saya lakukan, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah lupa. Ketika engkau berkata demikian, sesungguhnya saat itu, di saat yang sama, engkau sedang salah, engkau sedang silap, dan engkau sedang lupa. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam, semua manusia ini orang-orang yang bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang tawwabun, kembali ke jalan Allah. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalan Allah ini lurus. Tapi orang yang melewati jalan itu zigzag, kadang terlalu ke kanan, kadang lari ke kiri, maka kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Nasaha, mengeratkan yang retak. Nasaha, menjalin jemari-jemari, menjalinkan yang rusak, mengaitkan kembali yang putus. Nasuha, yang sebelumnya kain itu baik tapi kemudian tersobek, ikatkan kembali, jahitkan kembali. Nasaha, maka disebut dengan nasihah. Taubatan nasuha, yang sebelumnya terjerumus dalam dosa, silap dan salah, tapi kemudian dia memperbaiki dirinya. Itulah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat salah, pernah berbuat salah, tapi kemudian memperbaiki kesalahan. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, mudah-mudahan mulut kita senantiasa beristighfar, astaghfirullahaladzim. Bahkan setelah selesai sholat pun kita beristighfar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengapa tidak alhamdulillah? Kita baru saja sholat, memangnya dosa apa? Kita mengakui bahwa di dalam sholat tadi aku tidak full mengingatmu ya Allah. Aku melihat hamba-hambamu, aku mengingatkan benda-benda rezeki yang kau titipkan padaku, maka astaghfirullah. Keluar dari dalam WC, orang mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Buat dosa apa dia di dalam WC? Ampunanmu ya Allah. Saat itu dia sadar bahwa di dalam WC tempat najis kotor tadi aku tidak menyebut namamu.
Lidahku tidak menyebut namamu, maka ini aku sadar silap salah. Mestinya lidah ini diciptakan senantiasa berzikir, mulut ini senantiasa menyebutmu, tapi mulut tadi tidak berkata, maka ampunkan aku atas silap salahku itu ya Allah, sekecil apapun. Nabi SAW sampai beristighfar begitu banyak. Dosanya apa? Dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak makan haram, dia tidak makan riba. Apa dosanya? Ini hadis muskil problem. Setelah diteliti oleh para ulama baru ketahuan, ternyata Nabi beristighfar bukan karena zina, bukan karena narkoba, bukan karena khamar, bukan karena riba, bukan karena namimah. Lalu kenapa dia beristighfar? Dia beristighfar karena sedetik saja hati itu lalai, maka itu sudah menjadi dosa. Andailah begitu penilaian terhadap diri kita, andailah sekejap saja kita lupa sudah dianggap sebagai dosa, maka kita adalah orang yang paling banyak dosa, karena kita lebih banyak lupa daripada ingat. Wala takun minal ghafilin. Jangan menjadi orang yang lalai. Idza dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku senantiasa bersama dengan hambaku selama dia mengingat aku. Oleh sebab itu, ketika orang tiada angin, tidak ada hujan, ketika spontan saja dia tepuk jidatnya, astagfirullah. Saat itu dia sedang sadar bahwa dia sedang berbuat dosa. Tangannya tidak berdosa, kakinya tidak berdosa, tapi mungkin pikirannya sedang memikirkan yang tak layak dipikirkan seorang hamba Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika silap melakukan perbuatan salah, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi, menganiaya diri mereka, zakarullah, dia langsung ingat Allah, astagfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beristighfar ini kita anggap biasa-biasa saja, padahal gara-gara istighfar mereka lah azab itu tidak jadi turun ke atas muka bumi Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah akan menyiksa mereka selama engkau berada di tengah mereka, ya Muhammad. Tidak mungkin Allah menurunkan azab ke Madinah, ke Makkah selama engkau berada di tengah mereka. Sekarang di tempat kita Nabi Muhammad tidak ada. Bisa saja azab itu datang. Kenapa azab itu datang? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka selama ada di tengah mereka orang-orang yang beristighfar, ahli istighfar. Mereka bukan ulama besar, mereka orang yang biasa-biasa saja, tapi istighfarnya luar biasa. Mereka itulah yang menjadi penghalang, bahkan mungkin menjadi terhindar dari segala perbuatan dosa disebabkan istighfarnya yang mendalam. Kita ampunkan anak-anak kita, keluarga kita, kita mohonkan ampun pemimpin-pemimpin, maka saat itu kita sedang memohonkan ampun untuk diri kita dan orang lain. Bila hanya memintakan ampun diri sendiri, belum tentu orang lain mendapat. Tapi ketika mintakan ampun orang lain, maka kita sudah memohonkan untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kapan waktu yang paling baik? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur menjelang subuh. Dan biasanya orang di bulan suci, bulan baik, bulan mulia ini pasti dia terbangun. Selesai makan, minum, duduk sejenak, menunggu azan. Apa yang mesti dilakukan? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wabil ashar, pada waktu sahur, hum yastaghfirun. Mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Allah Ta'ala jelas mengatakan, jangan kamu dekati pohon ini. Fa'azallahum syaitan. Tapi syaitan kemudian menggoda mereka, sehingga mereka lupa dan lalai. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, kalau kamu mendekat juga nanti kamu jadi orang zalim. Dan Adam sadar itu, dia mengaku dia salah. Maka dia katakan di awal doanya, Rabbana zalamna anfusana. Maafkan segala. Kami ini sudah menzalimi diri kami, ya Allah. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni, menutupi silap salah kami. Wa tarhamna, kalau bukan karena rahmat kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita supaya merendahkan hati, sedangkan kakek buyut moyangmu saja pun silap dan salah, apalagi engkau. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang merasa dia tidak bersalah, dia tidak pernah silap, dia tidak pernah khilaf,
maka saat itu dia sesungguhnya sedang terjerumus dalam perbuatan silap, khilaf dan salah. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ana al-laili wa atrafan nahar, di antara doa khatam Quran. Kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah ketika membaca ayat azab, tapi kami tidak minta ampun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata imam membaca ayat, mestinya pada saat itu ungkapan istighfar ketika orang membaca Al-Quran. Ya Allah, ampunkan dosa kami ketika kami mendengar bacaan ayat-ayat azab, kami tidak minta ampun. Dan ampunkan salah kami ketika kami mendengar bacaan ayat-ayat rahmat, kami tidak bermohon supaya mendapatkan surga. Ternyata tidak merespon bacaan Al-Quran dengan respon doa. Doa minta rahmat, doa dijauhkan dari laknat. Maka Allahumma rahmna, rahmati kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.